Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Afisah dari SMK Negeri 1 Sedan dan merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini nanti saya akan menceritakan mengenai praktek segitiga restitusi. Sebelum menceritakan hasil praktek saya, kita pahami lebih terdahulu yaitu mengenai restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tujuan dari restitusi sendiri yaitu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita memasuki skenario pada kasus 1, yaitu di sini ada siswa yang membolos pada jam pelajaran tertentu. Kasus yang pertama ini menjelaskan bahwa pada jam pelajaran ketiga dan keempat di kelas 11 TKR 2 yang diampu oleh Bapak Sigit terdapat 2 siswa yang tidak mengikuti pelajaran tanpa izin atau menghilang saat pelajaran. Setelah ditunggu sampai jam terakhir, anak tersebut tidak kunjung kembali ke kelas. Setelah dicari oleh temannya, ternyata siswa berdua Arif dan Guntur tidur di ruang 9. Akhirnya oleh Pak Sigit, siswa tersebut diserahkan kepada guru BK untuk dilakukan pembimbingan. Baiklah, terima kasih Mas Guntur sama Mas Arif sudah berkenan mau datang ke ruang BK ya. Ini pelajarannya siapa? Pelajarannya Pak Eko. Pak Eko. Pelajaran apa? Pelajaran PKKR. Sudah izin ya? Sudah. Baiklah, Bu Afis mau menindaklanjuti laporan dari Pak Sigit kalau kemarin kalian menghilang atau tidak ada di jam pelajaran Pak Sigit. Kira-kira kemana itu? Tidur di ruang 9. Tidur di ruang 9. Mas Arif? Sama? Tidur di ruang 9. Baiklah, itu tidak apa-apa ya, kalau 1 kali. Dan saya yakin kalian pasti punya alasan tersendiri melakukan itu. Kira-kira apa, Mas? Alasannya? Waktu jam ke-0 tuh saya izin pelajaran Pak Sabar untuk ke belakang. Ya, terus? Waktu kembali dari toilet, saya bertemu teman-teman. Lalu diajak ke ruang 9 untuk tidur. Diajak dan katut ya? Manut baik ya sama teman-temannya. Terus kalau Mas Arif apa? Karena membantu orang tua sampai tengah malam. Membantu orang tua sampai tengah malam, terus akhirnya mengantuk. Lihat teman-temannya di ruang 9 tidur, akhirnya ikut tidur. Ada yang mengajak atau tiba-tiba ikut tidur? Ikut tidur. Baiklah, dari sini bisa disimpulkan kalau kalian mempunyai alasan masing-masing kenapa bisa tidur di ruang 9 saat pelajarannya Pak Sigit. Terus dari situ, kira-kira untuk memperbaiki masalah dari kemarin apa gagasan dari kalian? Meminta maaf kepada Pak Sigit. Terus membuat surat pernyataan. Membuat surat pernyataan ya. Surat pernyataan itu isinya apa? Isinya tanda tangan orang tua. Tanda tangan orang tua, terus wali kelas. Pembimbing. Guru BK ya? Berarti di sini surat pernyataannya itu tanda tangan dari orang tua, tanda tangan kalian sendiri ya, kemudian mengetahui orang tua, wali kelas sama guru BK atau guru pembimbingnya. Setelah kalian mengetahui kesalahannya, kemudian berusaha tadi untuk memperbaiki dengan cara meminta maaf dan membuat surat pernyataan ya. Bagaimana perasaannya? Gagal. Ya, terus setelah kira-kira setelah itu mau mengulangi lagi enggak? Tidak mau mengulangi lagi ya. Cukup sekali. Berarti sungguh-sungguh meminta maaf kepada Pak Sigit dan membuat surat pernyataan tadi tidak mau mengulangi lagi. Baiklah, kalau begitu berarti nanti setelah ini kalian silahkan melakukan rencana tindakan atau gagasan yang ingin kalian lakukan tadi. Setelah itu silahkan nanti kalian mengumpulkan surat pernyataan, mengumpulkan kemana kira-kira nanti? Ke guru pembimbing. Mungkin tidak apa-apa, nanti bisa dikumpulkan ke saya setelah tanda tangannya lengkap. Gitu ya, tanda tangannya lengkap. Baiklah, mungkin hari ini cukup dari sini ya.
Cukup di sini pertemuan kali ini, nanti kalau sudah membuat surat pernyataan bisa ketemu Bu Afis lagi. Itu ya. Iya, Bu. Terima kasih, bisa kembali ke kelas. Silakan melanjutkan pelajaran lagi. Pada skenario kasus yang kedua, di sini yaitu ada masalah siswa membolos saat praktik atau PKL. Kasus ini siswa yang bernama Arif dan Agus praktik di tempat yang sama, yaitu di Bengkel Suburjaya Rembang. Siswa mulai praktik sejak bulan Januari 2024 dan akan selesai pada bulan Juni 2024. Namun, sebelum jadwal praktik selesai, dua siswa tersebut dikembalikan oleh pihak bengkel karena melanggar peraturan bengkel, yaitu sering tidak masuk tanpa izin atau membolos. Maka dari itu, guru BK berusaha untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Baiklah, terima kasih Mas Agus sama Mas Agus sudah datang ke ruang BK ya. Nah, di sini Bu Agus mau mengkonfirmasi laporan dari Pak Aulia kalau kalian dikembalikan pihak bengkel ke sekolah karena melanggar aturan yang ada di bengkel. Kira-kira benarkah itu? Terus aturan apa yang kalian melanggar dari pihak bengkel itu? Sering bolos, berarti tidak masuk bengkel tanpa izin, benar ya? Mas Afif juga sama? Berarti tidak masuk bengkel tanpa izin. Di sini Bu Afif menyadari kalau tidak ada manusia yang sempurna dan setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan di sini Mas Afif sama Mas Afif apa? Sering bolos atau tidak masuk bengkel tanpa izin. Dan Bu Afif di sini juga yakin kalau kalian melakukan itu pasti ada alasannya tersendiri. Kira-kira apa? Alasan Mas Agus sama Mas Afif kenapa tidak masuk praktik tanpa izin? Sering ketiduran. Berarti saatnya masuk jam 8 masih tidur di kos. Terus alasannya lain apa? Kenapa tidak berangkat PKL? Sering ketiduran dan sering main malam. Main sampai larut malam, akhirnya ngantuk dan bila tidur di kos. Itu tidak ada yang membangunkan. Tidak ada yang membangunkan. Baiklah, di sini sudah jelas ya kalau kalian melakukan kesalahan berupa tidak berangkat PKL tanpa izin sehingga dikembalikan pihak bengkel ke sekolah. Baiklah, di sini Bu Afis atau kita tahu kalau dalam praktik itu ada nilai-nilai atau kesepakatan yang harus dilaksanakan selama praktik. Kira-kira nilainya apa saja itu? Ada yang ingat? Apa saja? 1. Dilarang mencuri. Terus apa lagi? 2. Disiplin. Disiplin. 3. Dilarang membolos. Dilarang membolos. Terus tidak boleh terlambat. Ya, itu salah satu atau beberapa keyakinan atau nilai yang harus ada atau harus dilaksanakan selama praktik. Nah, Bu Afis sekarang mau tanya, harapan kalian setelah praktik apa kira-kira? Harapan saya ingin lulus praktik terus dan bekerja. Berarti Mas Agus sama Mas Afif harapannya nanti setelah praktik bisa lulus kemudian bisa bekerja ya. Nah, kalau kalian melakukan kesalahan dengan tidak melakukan tadi nilai-nilai yang ada dalam praktik, kira-kira bisa lulus praktik enggak? Nah, tidak ya. Berarti kalian menyadari kalian telah melanggar salah satu nilai atau keyakinan yang ada dalam praktik. Nah, terus kalau sudah seperti itu, kira-kira rencana kalian apa untuk memperbaiki atau gagasan apa yang akan kalian lakukan? Meminta maaf kepada siapa? Kepada guru-guru dan kepada guru. Kepada siapa dulu gurunya? Kepada Pak Aulia. Pak Aulia selaku pembimbing ya. Terus? Pak Tony. Pak Tony selaku kepala Humas Studi yang menghubungkan antara pihak sekolah dengan bengkel. Terus selain itu rencananya apa lagi Mas? Memperbaiki dengan cara apa Mas Afif? Tidak akan mengulangi lagi. Berarti nanti kalau ditempatkan di tempat PKL yang baru, Mas Afif sama Mas Agus tidak akan membolos lagi, benar? Ya. Baiklah, itu rencana kalian sudah bagus sekali. Harapannya dari sini nanti kalian bisa melakukan rencana kalian, bisa meminta maaf dan bisa memperbaiki kesalahan. Kalau begitu bisa kembali ke bengkel atau bisa menemui Pak Aulia sama Pak Tony terlebih dahulu. Terima kasih ya atas kehadirannya di ruang BK. Selamat melanjutkan aktivitas. Pesan saya setelah mendapatkan bimbingan merasa
senang karena tidak mendapatkan hukuman. Kesan-kesan saya ketika mengalami masalah di sekolahan, saya merasa bahagia karena masalah terselesaikan dengan cara yang menyenangkan dan saya tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Saya sangat bahagia dan saya sadar akan kesalahan saya. Untuk itu saya tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Terima kasih. Saya setelah melaksanakan pembimbingan. Ketika saya mempunyai kesalahan, saya tidak dihukum, tapi diselesaikan secara menyenangkan, sehingga saya tidak tertekan. Dan saya memahami masalah saya dan saya tidak akan mengulangi lagi. Demikian skenario kasus yang diselesaikan dengan segitiga restitusi dalam demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.